Halo, selamat pagi, siang, sore, malam Pak Faisal. Kenalin nama saya Niko Sumuring. Hari ini saya mau jelasin video penyelesaian ujian CNT kali ini. Selamat menonton, Pak. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Faisal. Sekarang saya mau share screen dulu jawaban saya. Saya nggak bisa share screen. Oke, jadi nomor satu itu kita disuruh dikasih soal tentang let P be an odd prime. Kita disuruh proof that P min 1 faktorial per P itu hasilnya 1 atau nggak min 1. Tergantung kondisinya. Kalau 1 dia P 1 mod 4, kalau min 1 dia P 3 mod 4. Nah, berikut jawabannya saya. Jadi saya bagi dua ya. Uh, saya close dulu one second. Jadi ini ada dua ya. Jadi ada case 1, case 2. Case 1 itu yang hasilnya 1, yang case 2 itu yang min 1. Nah, ini kan kita ketahui tuh P itu odd prime ya. Jadi kita bisa bikin begini. Nah, ini kita dapat P1 kan P1 P sama dengan 1 mod 4 kan. Nah, ini dia kongruen sama 1 mod 4. Nah, dia itu jadi P sama dengan 4K plus 1. Nah, ini bisa disubstitusi yang hasilnya akan jadi 4K faktorial per 4K plus 1. Nah, ini kita pindahin ke bawah. Nah, ini kita akhirnya dapat nanti 4K faktorial modulus 4K plus 1 kongruen sama 1 mod 4K plus 1. Nah, ini maka bisa disubstitusi ke persamaan awal ya. Jadi 4K faktorial modulus 4K plus 1 sama dengan 4K faktorial modulus P sama dengan 4K plus 1 kurang 1. Atau di mana hasil adalah P kurang 1. Nah, maka ini terbukti P kurang 1 faktorial per P sama dengan 1. Ya, ini di mana kondisinya P kongruen dengan 1 modulus 4. Caranya juga sama ya, kita terapin ke case 2. Nah, ini sama aja. Nah, ini akhirnya kita dapat substitusinya itu, substitusi terakhirnya ke persamaan awalnya itu 4K plus 2 faktorial modulus 4K plus 3 sama dengan 4K plus 2 faktorial modulus P sama dengan 4K plus 3 kurang 1 sama dengan P min 1. Nah, ini terbukti juga hasilnya dia min 1 ya. Maka P sama dengan 3, P kongruen dengan 3, P itu hasilnya min 1 jika P kongruen dengan 3 modulus 4. Nah, ini maka terbukti ya, case 1, case 2 bisa dilihat bahwa P min 1 faktorial per P sama dengan 1 ketika P kongruen dengan 1 modulus 4 dan P min 1 faktorial per P sama dengan min 1 ketika P kongruen dengan 3 modulus 4. Oke, ini buat nomor 2 ya. Jadi nomor 2 kita disuruh proof that 2023 per 2027 itu min 1. Nah, ini kita punya rule sebelumnya itu 2M per N sama dengan M per N. Jika N sama dengan plus minus 1 modulus 8, maka 2M per N sama dengan minus M per N. Nah, ini kita masukin logika dasar ini ke dalam soalnya. Maka kita punya pertama kan 2023 per 2027 sama dengan minus 4 per 2027. Ini bisa dibikin sama dengan minnya dikeluarin 2 kali minus 2 per 2027. Nah, ini bisa dikeluarin lagi jadi minus 2 per 2027, akhirnya jadi 2 kali 1 per 2027, akhirnya jadi min 1 per 2027. Nah, ini hasilnya kan min 1 ya. Benar ya berarti. Nah, nomor 3 ini kita punya X itu A1 sampai A10 ya. Nah, ini adalah continued fraction yang mana AI sama dengan I untuk setiap I. Jadi kita disuruh cari continued fraction dari P10 per P9 sama Q10 per Q9, di mana PN per QN itu adalah N convergent untuk setiap N lebih besar sama dengan 1. Nah, jadi kan continued fraction itu kan kayak gini ya. X sama dengan A0 tambah 1 per A1 tambah 1 per A2 tambah A1 tambah 1 per A3 tambah seterusnya ya. Nah, di mana A0 ini adalah integer bagian dari X dan A1, A2, A3 adalah koefisien dari continued fraction-nya. Jadi untuk PN, koefisien continued fraction adalah AI sama dengan I untuk semua I-nya. Untuk QN, koefisien continued fraction adalah QI sama dengan 1 untuk semua I-nya. Maka kita dapat untuk P9 per P10 itu sama dengan 9 per 10 ya. Atau 9 tambah per 10. Continued fraction P9 per P10 adalah 9,10. Nah, jadi ini Q9 sama per Q10-nya itu 1 per 1 atau 1 juga ya. Jadi continued fraction Q9 per Q10 adalah 1. Nah, ini adalah jawabannya. Yang P9 per P10 itu 9, 10. Yang Q9 per Q10 adalah 1. Oke, nomor 4. Jadi ini N, D itu adalah two positive integer ya.
yang mana N tambah akar D hasilnya 10, 1, 5, 1, 1, terus sampai 18. Dan 5N plus akar D sama dengan 14, terus sampai 18. Determine tentukan number dari D dan N. Nah, ini kita tahu kalau bar ini nunjukin adalah koma yang berulang ya, bilangan desimal yang berulang. Maka kita bisa tulis expression-nya akan jadi seperti ini. 4D sama dengan 10 tambah bla 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 dan 5N tambah akar D sama dengan bla bla bla. Nah, ini tinggal kita kurangin aja, kita dapat N-nya itu 1. 4N sama dengan 4 kan, berarti N-nya 1. Nah, ini kita balikin lagi ke expression pertama, dapat akar D. Akar D sekian, dan bisa dibikin D-nya itu jadi 81 tambah sekian. Nah, D-nya itu akhirnya karena ini sama dengan 0, maka jadinya D sama dengan 81. Maka kita dapat D dan N adalah dua-duanya 1 ya. D1, N1. Lalu nomor 5, kita disuruh cari semua integer X, Y ya. Yang mana ada di X pangkat 4 kurang 81, Y pangkat 4 sama dengan 22.000 ya. Nah, ini yang karena X dan Y itu integer, maka kita bisa bilang pertama-tama kita harus faktorin dulu deh X pangkat 4 sama min 81 Y pangkat 4-nya. Ini kan jadi X kuadrat min 9 Y kuadrat. Nah, ini kan A kuadrat min B kuadrat ya. Nah, ini jadi A plus B A min B aja kayak rumus biasa. Nah, ini dapat. Nah, ini karena ini harus integer, maka kita samain aja ya. X kuadrat tambah 9Y kuadrat sama dengan X kuadrat min 9Y kuadrat. Nah, ini berarti kita cari X dulu ya. Maka kita bisa dapat X-nya itu sama dengan X kuadrat itu sama dengan 40,5Y kuadrat. Nah, ini karena karena X dan Y harus integer, maka X sama dengan 2, Y sama dengan 10,25. Nah, tapi ini nggak mungkin karena yang mungkin hanya 13 sama 3 ya yang memenuhi persyaratan tersebut. Di mana X-nya itu bisa plus minus 13 atau Y-nya itu plus minus 3. Jadi bisa 13,3, min 13,3, atau 13,3 atau min 13,3. Nah, ini dari 4 ini semuanya benar ya. Nah, terakhir paling kita punya soal sini akut UN kita use Gamal crypto system ya di dialektik kurs yang dimana I sama dengan Y kuadrat sama dengan X pangkat 3 tambah 4X sama 4X over Z29 ya, dan poin B 11,25. Nah, ini kita secretly memilih angka 14, angkanya itu N ya. Dia pilih N, nah N itu 4, di antara 14 dan 28. Nah, and tells you that NB sama dengan 5,2. Nah, kita suppose you wish to encrypt a license key for Nikita and you choose a random integer R. Nah, ini kita disuruh pilih random integer R aja. License key-nya itu ini ya, X pagar Y pagar X. Di mana P X Y adalah himpunan masuk dalam Z29. Maka P itu adalah encrypted-nya. Nah, ini pair-nya 15, 27, 28, 17 ya. Find the license key and the secret number of Nikita. Pertama, kita tahu elegant crypto system itu adalah sebuah asymmetric key encryption algorithm ya, yang terdiri dari Diffie-Hellman key exchange. Jadi sistem ini harus semua user punya public key dan private key, di mana public key itu buat encrypt dan private key buat decrypt ya. Nah, angka yang kita pilih kan 14, angka yang kita pilih kan N, dia itu 14 sampai di antara 14 dan 28. Dan diberi titik BNB ya, 15,2. Nah, ini mempresentasikan titik 11,25 di Eclipse curve titik 2Y kuadrat sama dengan X pangkat 3 tambah 4X tambah 4 over Z29. Nah, untuk encryption key-nya ini kita bisa pilih aja random integer R kan. Tadi kayak di soal. Nah, ini kita pilih aja ya. Nah, caranya encryption itu perlu 2 proses ya. Yang pertama hitung poin RB, di mana itu kali poin B dengan random integer R ke titik RB ya. Nah, kemudian hitung P tambah RNB aja, tambahan poin B dikali dengan R ke titik P. Nah, ini kita bisa hitung aja ya. Jadi hasil dari RBP tambah RNB itu jadi 5, 27, 28, 17. Nah, ini encrypted pair key-nya. Lalu cara decryption itu kita tinggal hitung pair RNB aja. Dari poin NB dengan R dan nyelesain hasil R minus dan dinegasiin ya. Udah ketemu terus dinegasiin aja. Jadi minus R NB. Hitung P tambah RNB tambah minus RNB. Nah, tambahin poinnya lalu berikut. Maka deskripsi poinnya itu dapat 28,17 tambah min 5, min 2.
hasilnya itu kan 23,15 ya. Maka kita dapat lisensinya 15, 23, 23, 15. Dan secret number-nya N, tadi 23. Oke, sekian penjelasan saya soal UAS kali ini. Terima kasih Profesor sudah nonton. Sampai ketemu lain waktu, Pak. Terima kasih Pak Faisal sudah menonton dan mengajar saya selama 1 semester ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian yang kurang berkenan buat Bapak. Oke, sampai kita ketemu lain waktu ya Pak. Dadah.